Jadi waktu itu kita introduce satu feature yang membantu mereka, si karyawan-karyawan ini bisa mengakses gaji mereka lebih awal tanpa perlu ke pinjol dan sebagainya. Wow. Iya. Wow. Kita kasih solusi. Pinjol. Ini lagi rame loh Pak. Masih bahkan bela-belaan ini beli tiket Coldplay pakai pinjol Pak. Gini, kita berangkat dari sebelum bahas mengenai beliau ini yang luar biasa perjalanannya, bukan orang IT tapi ternyata bisa sukses bangun perusahaan IT bisa dibilang ya. Tapi sebelumnya saya mau cerita gini Pak. Kenapa saya awali dengan pinjol? Kemarin saya ngobrol sama Pak Anies Baswedan di podcast. Ternyata beliau juga sempat share mengenai UMKM di Jakarta terutama apa segala macam Indonesia dan lain sebagainya, masih banyak yang terkendala dengan ya usahanya itu sendiri. Mereka resah dan seterusnya. Turunannya apa? Akhirnya mereka pinjam duit, pinjol dan seterusnya. Nah, yang jadi persoalan adalah terutama mungkin di bagian akuntansi atau HRD ya biasanya. Nah, mungkin Pak Suhandi, ini beliau ini orang penting, teman-teman pasti kan nonton sampai akhir. Kenapa? Karena beliau juga punya perusahaan yang luar biasa. Nanti kita bahas ya. Rata-rata kan waktu tadi ngobrol di off-air, Pak Suhandi sempat cerita juga ya mengenai keresahan orang-orang, ada yang di ranah terutama HR ya, sampai akhirnya dia pinjam duit, pinjol, yang ujung-ujungnya orang HRD-nya diganggu. Itu gimana kisahnya Pak? Oh iya, ini kita ada satu pengalaman unik lah ya, yang diceritain langsung oleh customer kita. Oke. Jadi mereka ini sebuah kampus di Jakarta. Terus kemudian mereka selama ini ada koperasinya. Terus mereka kemudian mengetahui kalau ternyata karyawan-karyawan mereka itu kebanyakan itu banyak meminjam uang di koperasi tersebut sampai bertumpuk-tumpuk. Sampai suatu saat akhirnya mereka decide bahwa ya udah kita tutup dulu deh koperasi ini. Yang terjadi berikutnya malah yang nelpon si HR-nya itu adalah dari perusahaan-perusahaan pinjol. Wah, Debt kolektornya. sangat diganggu ya. Bener. Jadi ternyata banyak karyawan di Indonesia, banyak profesional di Indonesia yang hidupnya itu dari gaji ke gaji, atau orang bilangnya kerennya paycheck to paycheck. Dan kemudian masalah timingnya juga kan. Di Indonesia kan gaji itu rata-rata bulanan. Jarang yang gajian, kita bisa atur kapan. Nah sehingga pada saat saya ada gajian saya tuh 3 hari lagi, sementara saya butuh uangnya sekarang, yang saya cari adalah akses yang lebih mudah. Apakah itu koperasi kalau ada, kalau nggak ada saya ke pinjol. Kalau nggak ada lagi saya mungkin ke perusahaan. Nah kita coba lihat apa solusi yang bisa kita berikan lewat software HR kita. Jadi waktu itu kita introduce satu feature yang membantu mereka, si karyawan-karyawan ini bisa mengakses gaji mereka lebih awal tanpa perlu ke pinjol dan sebagainya. Wow. Iya. Wow. Tapi kan Anda kan bukan orang IT. Kok Anda bisa melek IT sehingga mereka memudahkan terutama buat perusahaan ya? Iya. Ya kan artinya kan mereka apa sih judulnya kasbon ya? Betul. Jadi Bisa kasbon? Bisa kasbon. Software itu. Betul. Jadi kita melihat bahwa banyak masalah di Indonesia, permasalahan di proses, permasalahan di perusahaan, di operasional, yang sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan IT atau teknologi. Nah, itu sebabnya sih kita fokus bagaimana transformasi digital bisa membantu perusahaan di Indonesia itu bisa lebih baik, termasuk orang-orang yang di dalamnya. Jadi bukan cuma perusahaannya, tapi kayak tadi karyawan-karyawannya bisa lebih sejahtera gitu. Ya. Wah, ini seru nih kita obrolin nih ya. Sama satu lagi deh. Tadi kan Anda menyebutkan ketika di offer tadi Anda cerita dulunya Anda punya perusahaan tapi nggak bisa gaji karyawan, akhirnya bela-belain ngutang. Oh iya. Ngutangnya sama pinjol juga? Oh enggak, waktu itu belum ada pinjol. Belum ada ya? Belum ada pinjol. Itu gimana kisahnya tuh? Dikit lagi coba. Ya, itu sekitar 2010. Waktu itu saya di consulting business. Perusahaan yang bergerak membantu perusahaan-perusahaan tuh katakanlah memperbaiki prosesnya, bisnis prosesnya. Jadi modelnya pekerjaannya project biasanya. Oke. Projectnya bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Panjang. Oke. Terus kemudian waktu itu yang saya ngalamin, saya rasa sih banyak teman-teman ya, setelah saya cerita-cerita ini banyak juga saya lihat teman-teman yang lain yang ngalamin hal yang sama. Jadi project ada, sales ada, tapi kok uang untuk menggaji karyawan nggak ada. Kurang uangnya tiap bulannya. Aduh. Kan banyak ya masalah di project itu, bisa projectnya mundur, bisa jadi ada terms of payment, bisa jadi misalnya ternyata kliennya agak-agak bandel, menunda-nunda pembayaran, banyak lah masalah-masalah di operasional. Belum lagi kadang ada juga case di mana lupa nagih. Sering nggak ngalamin dari piutang. Iya, Ya, jadi ya. projectnya ada, saya lupa nagih, dia juga lupa bayar, ya udah lupa aja. Lah kan tinggal dicatat aja di Excel, di tulisan, Nah. dibungkus kardus bekas Indomie. Iya, dulu kita juga begitu. Jadi ya nggak sampai ke Indomie ya. Kayak Sarimi lah. Iya. Jadi di spreadsheet lah, kita sebutnya di spreadsheet di komputer. Cuma kan namanya itu kan pekerjaan manual ya. Saya tulis tanggal sekian, nanti tolong tagih ini, atau saya tulis di notes, terus tiba-tiba kelupaan. Plus begitu ingat,
pas mau gaji karyawan nih, mulai cari, kenapa uangnya kurang pada project ini, kayaknya udah bayar atau harusnya sudah bayar, baru cari-cari, oh iya ternyata kita belum tagih. Pas kita tagih, oh iya terms of payment-nya 60 hari lagi. Aduh. Gimana bridging-nya? Nah, saya pernah ngalamin lah yang situasi seperti itu sampai akhirnya pakai uang sendiri, ya. Sempat tidak kasih tahu istri, misalnya ternyata saya harus ngambil uang tabungan sendiri, bayar gaji dulu. Sempat ngalamin sampai minjam ke partners, minjam ke perbankan, itu pernah hanya untuk mengcover gaji karyawan. Itu pernah kok. Oke. Nah, jadi itu saya lihat sih dari pengalaman itu sih memang agak concern ya, kayak misalnya gimana sih sebenarnya kita bisa ngatur keuangan dengan lebih baik. Apakah ada cara untuk memastikan hal-hal tadi nggak kelupaan lah, memastikan bahwa pembayaran bisa tepat waktu lah, memastikan saya yakin kalau misalnya saya bisa bayar gaji karyawan saya bulan depan atau 2 bulan lagi. Oke, kuncinya di sistem tuh. Kuncinya di sistem. Jadi gimana caranya perusahaan memanfaatkan teknologi untuk membuat sistem yang membantu mereka dalam bekerja. Itu kuncinya sih. Berat dong kalau ngomongin IT sistem ya nggak ada yang ngerti dong. Ntar kalau CEO-nya baru mulai perusahaan terus memang dia masih emak-emak, levelnya masih yang belum enterprise itu. Iya, nah kalau udah seperti itu biasanya yang kita memang siapkan. Kalau di case-nya kita ya, menurut saya itu penting untuk mikirin user experience. Oke. Ya, jadi ya mungkin termsnya agak-agak keren-keren lah ya, user experience, UX, UI. Tapi itu hal yang sangat membantu sih. Jadi mungkin kalau ingat lah kayak dulu kalau kita pakai software di kantor gitu. Wah, itu yang zaman dulu yang dibikinin sama IT support. Yang dibikinin IT support, yang kadang layarnya masih biru. Masih ingat gak tuh? Iya, tahu. Layarnya biru, ada ketik-ketik. Wah, kalau itu memang susah dipakai. Jadi akhirnya yang kita perlu kan sekarang adalah gimana caranya kita lihat user experience yang bisa diterima oleh pasar. Contoh paling gampangnya gini, kita mungkin udah biasa ya pakai aplikasi ojek online, order makanan online. Itu kan aplikasi yang kita mudah ngikutin. Nah, ada tren nih namanya konsumerisasi dari business apps. Jadi kalau business apps terkesan boring, terkesan susah dipakai. Tapi sekarang itu trennya adalah gimana saya pakai experience di produk konsumer seperti yang tadi saya cerita ke business app. Nah, itu yang kita coba adopsi. Oke. Sehingga kalau yang tadi Derry tanya, misalnya kalau misalnya saya baru mulai usaha atau mungkin saya ibu-ibu yang selama ini di rumah atau misalnya katakanlah saya orang HR yang selama ini nggak pernah dikasih kantornya software yang proper, saya akan mudah adopsi ini karena saya udah setiap hari menggunakan produk perbankan digital, udah menggunakan ojek online. Jadi saya ngerti. User friendly. User friendly. Ya, benar, itu kuncinya. Oke. Sip, kita bahas Pak Suhandi ya. Dari awal nih sampai akhirnya Anda bisa punya satu perusahaan yang bisa memudahkan para karyawannya bisa kasbon tanpa harus ngaju-ngajuin kertas lama dan seterusnya. Menarik. Yuk, jadi background Anda kan tadi bukan IT kan? Kenapa Anda jadi bikin perusahaan seperti itu? Iya, jadi apa background Anda, Pak? Saya backgroundnya teknik industri. Jadi teknik industri itu bicaranya soal proses. Soal bagaimana menghubungkan elemen-elemen dalam sebuah sistem, menghubungkan proses, menghubungkan orang, menghubungkan barang dengan sebuah sistem yang lebih mempermudah. Jadi gunanya teknik industri itu di sana. Oh, minimal dapat background itu. Saya dari background itu. Nah, dulu pekerjaan saya itu lebih ke membantu, misalnya ada bank besar di Indonesia, dia merasa service level dari call center saya lama. Customer kalau call ke call center saya itu sering drop call atau nunggunya lama sampai kesel gitu. Nah, jadi kita ke sana biasanya untuk membantu membereskan itu, gimana caranya biar lebih efisien. Nah, dulunya solusi yang paling banyak dipakai itu berhubungan dengan bagaimana saya latih orangnya. Pak, Bu, kalau terima telepon caranya begini nih misalnya. Kalau lihatnya ke sini nih, layarnya begini nih. Komputernya harus terlihatnya screen-nya seperti apa. Jadi lebih ke sana. Atau misalnya, KPI-nya gimana nih? Lebih ngatur ke sana. Terus lama-lama kita lihat, saya mulai pelajari bahwa waktu 2013, 14 kan mulai ngetren tuh aplikasi-aplikasi online. Terus tech mulai naik daun lah di Indonesia. Jadi kita mulai lihat, ternyata kalau pakai teknologi nih, pakai software, kayaknya banyak urusan yang saya coba selesaikan dengan cara konvensional problem solving itu bisa ke-solve. Dan impact-nya bukan cuma company yang kita bantu, tapi semua orang yang mengakses teknologi tersebut otomatis mendapatkan best practice itu dari. Jadi misalnya contoh nih dari di sini dikasih solusi. Kalau absensi
caranya gimana biasanya? Saya ngomong jujur aja nih ya. Iya. Contoh ya. Iya contoh ya. Nggak usah contoh, emang real gitu. Real. Ya karena kita meskipun nggak jadi alasan juga ya, kayak kita masih baru apa segala macam, kita baru 1 tahunan menuju 2 tahun gitu ya. Tapi memang masih kecil orangnya, tapi udah ya 20-an sih sebenarnya udah harus lebih dijaga dan dipantau betul-betul ya. Betul. Kenapa? Karena saya masih pakai fingerprint, absen gitu, datang ya udah masuk gitu. Udah sih sesimpel itu. Nanti Akhir bulan ada yang download dong. ya gitu. Ya biasanya akhir bulan ada yang download, Iya, terus kemudian ada yang rekap biasanya, Der. Iya Yang betul. Rekap, Iya. ternyata si A nih hadir berapa hari, telat berapa hari, terus Betul. kemudian dikasih ke tim lain lagi untuk hitung gaji. Nah itu kan proses yang selama ini kita kenal nih. Iya betul. Iya kan? Tapi capek ya. Capek ya benar. Betul. Saya jujur banget ya. Iya iya iya. Iya, waktu timnya harusnya bisa untuk ngerjain hal yang mungkin value-nya lebih tinggi. Oke. Akhirnya ngerjain hal-hal yang mungkin lebih administratif aja gitu akhirnya. Dan belum tentu juga saya juga nggak tahu dia beneran masuk di betul. itu nggak sih gitu. Iya. Cuma absen doang, taunya langsung dia keluar ke warung kopi lagi kan kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Belum lagi kalau manual-manual gini ya rentan lah ya, salah, atau kalau pemikirannya ada yang negatif misalnya fraud, ya kan? Iya. Ya, saya nggak datang, karena saya kenal, bilang aja dia datang. Oh si A telat 5 menit gak apa-apa lah, kan saya kenal gitu. Oke. Nah jadi kadang ada faktor-faktor seperti itu. Nah Oke. tapi kalau kita udah pakai sistem, kita udah ngerti nih, udah tahu bahwa oh ya ternyata ada flow yang lebih gampang nih. Misalnya orang bisa clock in, tetap pakai fingerprint biometrik nggak apa-apa. Atau misalnya dia lagi harus syuting di luar nih, kayak Derry mungkin suatu saat diundang ke podcast lain, ada tim ikut, mau absensi deh, saya udah hadir, dia bisa absen di tempat lain tanpa harus ke kantor. Oke. Terus datanya bisa otomatis digabung ke satu tempat di satu sistem. Kemudian hitung gajinya otomatis dari data-data yang masuk tanpa perlu ada intervensi. Enak lah kalau begitu. Nah, bener. Enak kan ya? Nah, tapi itu waktu itu solve satu problem satu company. Dengan teknologi, itu kan dijadikan software, jadikan sistem. Sehingga saya tinggal pakai satu hal yang sama ini atau satu teknologi yang sama untuk 1.000, 10.000, 100.000 company berikutnya. Jadi otomatis saya nggak perlu investasi untuk mikirin best practice-nya seperti apa. Nah itu salah satu yang membuat saya yang mungkin nggak background di IT melihat bahwa IT itu punya power untuk mengamplify satu solusi agar bisa dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak lagi UKM di Indonesia. Oke, tapi kan kalau yang dimaksud dengan mungkin spreadsheet atau Excel dan lain sebagainya itu kategorinya IT juga bukan? Bukan. Itu kan juga sama kan? Komputerisasi kan? Ya, benar. Nah, kenapa nggak pakai itu? Ya, banyak rentan permasalahan ataupun rentan kesalahan sebenarnya. Kan udah pakai rumus, Pak. Pakai rumus, ya tetap itu biasanya masih rentan pada saat misalnya kita harus melakukan edit dan juga tidak semua orang punya akses ke spreadsheet yang sama. Terus kemudian untuk saya berkolaborasi, interface-nya kan bisa beda-beda. Misalnya Derry tadi untuk absensi mungkin ya benar di spreadsheet itu oke. Tapi karyawan kan nggak mengakses spreadsheet itu. Kayak saya harus kasih tahu, oh saya hari ini datang jam 7.20, saya nggak akses. Oke, dikasih aja linknya. Dikasih link juga banyak problematiknya. Kayak, jadi misalnya contoh, Malas buka ya? bukan cuma malas buka, tapi kan tadi Gue pun juga begitu. kan ini masalah behavior change. Misalnya contoh, kadang kita kalau bicara soal kita mau karyawan kita lakukan sesuatu, itu bicara soal change management, bicara soal behavior change. Kalau untuk melakukan behavior change itu susah, biasanya orang cenderung sudah udah deh, nggak usah. Dia akan ngomong nih, Pak Derry nggak usah lah kayak ginian. Masa Pak Derry nggak percaya saya sih kalau saya datang pagi-pagi, ya kan? Oh, alhamdulillah ada tuh yang ngomong begitu tuh. Oh, ada ya? Ada ke manajer HR saya memang di operation. Oh, gitu. Ada, betul. Anda kok bisa membaca perusahaan saya ya? Perusahaan saya padahal belum IPO loh. Iya. Ada tuh. Udah nggak usah begitulah gitu. Nggak usah begitu. Ada tuh. Karena ini waktu kita mau berubah kan kita harus sebagai pemilik, pengelola ataupun manajernya kita harus cari cara agar mau berubah itu mudah. Nah kalau misalnya pakai spreadsheet, karyawan harus diajarin nanti kamu pakai link ini, ya kan? Setiap pagi klik ini, tombol ini dan sebagainya. Itu akan membuat mereka merasa friksinya terlalu besar. Otomatis orang akan resisten untuk berubah. Iya. Tapi kalau dibantu nih Derry. Misalnya, kalau kalian mau absen, caranya begini. Buka aplikasi yang di handphone, cuma foto diri kamu. Selesai. Sistem akan ngambil data lokasi, akan ngambil jam. Kalian nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Oh, nggak perlu ditambahin di di handphone tuh kan kadang suka dikasih tanggal
Oh, nggak perlu. Nanti tanggalnya bisa diedit tuh. Saya ini tahu nggak tuh bisa. ada oknum-oknum begitu tuh. Jadi kan dia absen fotonya di sini. Iya. Ya kan dia mau nongkrong dulu di luar tuh. Di Bener. foto dulu di sini tuh. Kan lokasinya udah sama kan, tanggalnya sama kan. Ya udah lapor tuh, taruh di grup WhatsApp. Nanti begitu manajer HRD yang nanya, "Kamu nggak masuk ya?" "Udah kok, udah saya kirim di grup WhatsApp." Nah, Cari bener. dulu tuh di atas. Bener. Oh iya ada di atas gitu. Bener. Nah, Tumpuk tuh chatnya tuh. benar banget. Iya, iya. Ya susah kan. Dan plus ya, karyawan-karyawan di Indonesia kan pintar-pintar tuh. Kalau yang kayak gini ya, sistem gitu kan. Kadang kan Pintar-pintar pengelola bisnis, wah ini gimana ya untuk lebih pintar lagi dari trik-trik itu. Halus sekali Anda ya. Maling-maling lah semuanya lah. Misal contoh nih, Pinter-pinter ya. Bukan maling-maling ya. Maling waktu, maling uang, maling tenaga, bukan ya. Oh iya. kreatif gitu lah. Oh kreatif. Wah, Iya. Jadi misalnya kita udah waktu itu berapa tahun lalu memperkenalkan lah ya solusi. Absennya cukup foto, sistem akan ngambil GPS sama jam. Ternyata kita tahu, ternyata GPS itu bisa diubah. Ya kan, dari handphone. betul. Akhirnya kita cari penangkalnya. Gimana agar GPS itu nggak bisa diutak-atik. Kalau misalnya dia tahu, sistemnya tahu, ini ada GPS yang mengubah lokasi atau koordinat nih, sistemnya ngeblok, nggak bisa absen misalnya. Wah keren. Terus kemudian kita introduce foto. Terus ternyata ada lagi dari. Akhirnya mereka titip mereka bikin foto sendiri, di print. Terus absennya itu bisa nitip ke teman atau apa, fotoin foto tersebut. Seakan-akan itu orangnya. Wah gila. Iya, jadi Gila. akhirnya absennya bisa jalan. Terus kita bikin penangkalnya lagi. Akhirnya kita bikin dia lebih bisa mengenal 3D. Ya kan? Terus ada lagi. Bisa juga diakalin lagi. Akhirnya sekarang kita introduce teknologi yang namanya liveness detection. Jadi kita tahu ini orangnya mukanya lebih gerak apa enggak. Karena kalau misalnya dia robot atau bukan ketahuan gitu. Bukan dia aslinya lah misalnya. Bukan dia aslinya. Jadi ada liveness detection. Nah, jadi solusi itu yang kemudian kita introduce. Nah, jadi kalau customer yang kemudian tidak mengalami semua problem-problem tersebut pada saat dia menggunakan software, bisa siapapun sih, termasuk softwarenya di kita gitu ya. Oh ini penasaran nih software Anda nih. Anda robot apa orang sih sebenarnya sih? Apa jangan-jangan Anda biorka selama ini ya? Saya penasaran, nanti kita kupas ya. Sebenarnya software apa sih yang bisa bikin hidup perusahaan, karyawan yang jadinya semua win-win gitu loh. Iya. Semua win-win solution, semua happy. Itu kan yang dimauin sama perusahaan dan karyawan kan. Kayak tadi termasuk yang kasbon, nggak perlu pinjol. Benar. Itu kan keren banget loh. Kok bisa gitu? Sementara kalau perusahaan-perusahaan yang konvensional atau secara konservatif, mereka tinggal ngajuin dulu apa segala macamnya, belum di-approve gara-gara kayak nggak make sense. Antar ribet lah ini itu, aduh. Oke, lanjut. Iya. Ini kita masih bahas di ranah perusahaan-perusahaan ya. Iya. Oke, apalagi kendala-kendala yang lain ya? Nah, itu tadi ya bicara soal simple kan sebenarnya kan. Cuma masalah absensi. Ya kan? Tapi itu sebenarnya cara untuk karena saya dulu pernah kerja di perusahaan Jepang dari Oke. pernah kerja awal-awal karir saya. Hmm. Dulu saya benar-benar nggak ngerti sebenarnya. Jadi saya ada masa probation. Saya dikasih tahu telat 1 kali ya dalam 1 bulan itu dia masih oke. 1 kali telat dikasih durasi 10 menit kalau nggak salah. Telat 2 kali. Kalau udah telat 2 kali dalam 1 bulan itu udah pasti fail. Hah? Oh iya? Iya, udah pasti fail. Jadi waktu itu saya di pabrik. Jadi kerjanya di pabrik. 7.30 waktunya. Di atas 7.30 itu harus sampai di meja di pintu pabrik. Setelah dari luar itu ya udah, mau motor kita udah di dalam, mau kita udah sempat ke toilet dulu, udah nggak dihitung. Pokoknya di mesin itu paling lambat 7.30. Terus saya nggak ngerti kenapa mesti begitu, ya kan? Lama-lama saya diajarin kalau itu adalah cara untuk menumbuhkan kedisiplinan. Kalau misalnya kita nggak bisa menghargai waktu kita yang cuma untuk datang tepat waktu saja, bagaimana kita bisa menghargai customer kita? Bagaimana kita bisa menghargai waktu customer kita? Karena kita aja nggak menghargai waktu kita ke perusahaan yang menggaji kita gitu. Oke. Nah, saya diajarin hal-hal seperti itu. Jadi banyak implementasi yang kelihatannya praktis, kelihatannya membuat susah gitu. Tapi sebenarnya ada proses untuk memperbaiki diri kita. Salah satunya misalnya di kedisiplinan. Itu hal sederhana dari hanya absensi. Oke. Nah, itu sih contohnya yang menurut saya itu. Oke, ya kita masih ngomonginnya people ya. People. Iya. People ini kan tadi yang selain absensi juga pasti terkait dengan kebutuhan dia. Iya. Ya, primer, sekunder dan seterusnya Iya. itu di kehidupannya, di rumahnya, segala macam ya. Lepas dari kantor dia harus ada
masalah baru lagi ya yang dia ulang-ulang sebetulnya Iya. tiap hari di rumah. Itu kan target di perusahaan, target di rumah. Target di perusahaan adalah begini di rumah juga kamu harus beliin ini, terutama laki-laki ya. Iya. Sehingga ada desakan-desakan pengeluaran yang memang ternyata lebih besar daripada gajinya dia. Sesuai dengan yang awal tadi yang menarik ya, ada kisah di salah satu klien Anda Pak Suwandi yang di kampus itu ya. Iya. Ternyata memang pegawainya ya, dia pinjol, terjerat pinjol, akhirnya orang HRD-nya ditelepon-teleponin, diganggu dan merasa terganggu tiap hari, tiap malam dan seterusnya. Gara-gara pas dicek nyatanya ya mungkin besar pasak daripada tiang. Gajinya lebih sedikit daripada pengeluarannya. Ya pokoknya yang begitu-begitulah. Nah artinya melihat dari hal ini, kenapa Anda tiba-tiba terpikir bahwa kok ada satu software pemecah masalah yang memang tanpa harus dia ke pinjol, apalagi dia belum tentu bisa bayar, bunga dan lain-lainnya sebagainya gitu kan. Nah tapi ternyata sementara di sebuah perusahaan juga, ya bisa juga kan kasbon. Nah tapi kasbon ini memang polemik ya. Kasbon yang bisa dibilang mungkin nggak bisa terrealisasi gara-gara dia nggak percaya, atasan sama bawahannya, dan seterusnya. Tapi software itu kok bisa-bisanya terakurasi dengan tepat perihal kasbon. Boleh tahu nggak cara kerjanya seperti apa sih maksudnya? Oke. Ya, jadi di Indonesia kebanyakan karyawan ataupun yang kerja di pabrik atau kerja di hotel dan sebagainya, itu kan mereka ada periode gajian. Oke. Di Indonesia kebanyakan mungkin adalah yang harian, ada yang mingguan, tapi kebanyakan itu bulanan. Oke. Bulanan. Oke. Nah, memang masih ada gap sebenarnya Derry. Jadi mungkin lebih ke financial education lah ya. Yeah. Bagaimana saya mengelola keuangan saya, Yeah. itu pasti ada gap. Dan itu memang perlu kontribusi dari banyak pihak, termasuk podcast kayak kasih solusi ya, untuk educate kan. Ya, insya Allah. Ya. Untuk educate bahwa ya jangan besar pasak daripada tiang. Nah, tapi kalau yang kita handle lebih ke masalah waktu, timing. Jadi kadang sebenarnya pengeluaran ini saya bisa cover dengan gaji saya, tapi saya baru akan terima gaji itu tanggal 28. Sementara tanggal 26 saya udah harus bayar. Karena ada beberapa pengeluaran yang mungkin itu saya nggak bisa ngatur dengan baik lah timingnya. Di luar kontrol saya. Ya. Misalnya ternyata Betul. tiba-tiba Anak sakit. ya, atau tiba-tiba saya sering kasih contoh listrik padam, terus saya harus beli token. Terus Biasanya baru tahu tuh bangun subuh-subuh udah bunyi nit. iya betul. Itu contoh yang mungkin bisa relate ke banyak orang gitu kan. Kita harus beli token, terus gajian masih 2 hari. 2 hari terus uang misalnya di kantong udah benar-benar habis atau ada kebutuhan lain yang benar-benar urgent. Terus apa yang harus saya lakukan? Masa saya harus ke tetangga pinjam uang untuk beli token? Terus atau masa saya harus ke kantor? Saya harus ngomong ke HR, boleh nggak saya pinjam uang karena saya mau beli token listrik. Tapi saya misalnya sebagai ayah atau sebagai suami, kita merasa kita harus melakukannya. Kenapa? Kita harus make sure keluarga kita misalnya mereka selalu dapat ada akses ke listrik lah. Masa mereka di rumah jadi nggak ada listrik sama sekali gara-gara saya nggak bisa isi token. Tapi di satu sisi ada masalah dignity juga kayak apa harga diri. Wah kalau saya harus pinjam uang, kalau harus ini kayaknya nggak benar. Tapi masalahnya saya bukan mau pinjam uang, saya cuma mau gaji yang saya sudah earn, saya bisa akses lebih awal, ya kan? Toh saya udah bekerja 20 hari nih misalnya, bukannya saya mau berutang, tapi ini gaji saya udah bekerja 20 hari, bisa nggak saya ngambil yang gaji 5 hari pertama? Nah, sebenarnya solusi yang kita coba solve itu. Oke. Nah, sistemnya gimana maksudnya? Bedanya apa? Kan tinggal kasih pengajuan kertas ke ruangan HR nih gitu. Nah, salah satu bedanya yang saya sangat suka angkat ke HR adalah saya mau make sure karyawannya itu punya dignity. Jadi saya nggak perlu ngomong. Pak Dery, ngerti. Iya. Ya saya lakukan by system aja. Toh memang sistem sudah allow. Saya nggak perlu. Pak Dery boleh nggak pinjam 200.000 dulu? Kenapa? Kan kalau pinjam uang pasti kita nih dong. Berapa? Aduh. Ini Pak listrik habis di rumah. Aduh. Terus kan saya akan mikir, ini orang kok nggak bisa ngatur keuangan ya? Iya kan? Iya. Tapi kalau ini kan ya udah satu sisi company ataupun tanpa kelihatan tatap muka gitu ya? Nggak perlu, karena harusnya saya sudah punya hak untuk itu kan. Nah itu yang kita coba lakukan sebenarnya. Oh betul, dapat Pak Suwandi. Artinya kan kita kerja ini kan ada prorata ya?
Benar. Ya kan? Benar. Jadi kita udah jalan misalnya 20 hari. Iya. Logikanya kan 20 hari ini kan kalau dihitung per hari meskipun akumulatif di tanggal 25 gitu ya. Iya. Tapi kan 20 hari ini kan ada keringat yang kita Benar. tuang kan. Benar. Nah, artinya kan harusnya misalnya gajinya anggaplah kita main UMR Jakarta deh, Iya. 5 juta deh. 5 juta. 5 juta ini kan kalau udah 20 hari karena kelihatan tuh peroratannya berapa. Iya. Harusnya kan bisa diambil ya. Logikanya kan begitu. Logikanya. Tapi memang biar lebih rapi, Kementerian Tenaga Kerja juga mengatur, membantu kita proses jadi lebih lancar, ya udah tanggal 25. Namun ada desakan-desakan yang memang sebenarnya kita juga nggak mau gitu loh. Tapi kan harusnya bisa keluar tanggal 20. Bayangkan ketika tadi kan mengenai harga diri. Jangan kan langsung ketemu tatap muka Pak Suwandi. Kita lagi ngindik-ngindik mau ke ruangan HRD aja. Mata elang tuh dari jauh tuh udah Ngapa lagi tuh gitu ya? si Derry mau masuk ruangan HRD. Langsung tuh gosip. Dia mau resign kali ya? Oh jangan-jangan dia mau ini. Enggak bukan. Dia mau kasbon. Waduh. Enggak, dia mau dikena layoff. Waduh, macem-macem. Dia mau nego gaji. Bukan begitu Pak. Office politik loh. Iya. Pasti begitu. Apalagi ini orang ini memang nyatanya dia ini perform dengan baik di sebuah perusahaan. Ya kita fair aja. Pasti banyak musuhnya dong. Iya, iya. Ya kan, untuk saling sikut-sikut buat dia naik ke jabatan lebih atas lagi gitu kan. Iya. Kan kayak gitu-gitu kan nggak sehat ya. Iya. Akhirnya lahirlah software yang Anda cerdas sekali Pak Suwandi, bisa memudahkan menekan ya tingkat dengan harga diri dan seterusnya yang harus memang keluar. Apalagi mungkin alasannya make sense, bukan berarti dia mau nego atau offering gaji, bukan dia apapun gitu ya. Misalnya apalagi sih resign misalnya. Tapi dia hanya untuk bayar token listrik tapi nggak ada duitnya 300.000 misalnya. Betul. Masa sih harus ngindik-ngindik ruangan HR gitu. Yang menurut saya sih ada hal yang lebih penting sih dibanding kayak begitu jadi sorotan dan lain sebagainya. Nah, cara kerjanya software gimana? Ya, jadi kalau sekarang software itu memang bagian dari HR software. Jadi terintegrasi dengan HR software. Oke. Jadi kita bisa memberikan solusi itu. Memang kita ada B2B partnership lah. Jadi kita memang udah kerjasama. Misalnya contoh kita dengan kasih solusi. Ternyata kasih solusi pakai software HR kita. Kemudian biasanya kita introduce Pak Dery mau sekali nggak untuk karyawannya untuk seperti ini. Oke. Nah, biasanya ada arrangement yang lagi khusus untuk itu. Jadi cara kerjanya kira-kira seperti itu. Dan karena di Talenta itu memang aplikasi yang membantu mereka untuk misalnya contoh absensi tadi ya, yang paling sederhana. Berarti kan kita bisa tahu kalau misalnya orang ini hadir di kantor atau tidak. Jadi otomatis kita bisa tahu. Yang tadi dari cerita kayak, oh saya udah kerja 20 hari nih kalau prorata. Nah proratanya keberapa? Nah kita bisa lihat dia hadirnya berapa hari. Oh kelihatan semua ya? Ya bisa lihat dari sana. Jadi kalau misalnya dia baru datang, ternyata dia nggak hadir terus nih. Aduh. Sebulan. Iya, Walaupun udah 20 hari kalender tapi nggak datang ke kantor. Kok enak banget tiba-tiba kasbon. Iya. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Ditambah lagi kalau permasalahan staff baru Pak. Ini saya juga kadang bingung juga tuh kan. Kan ada istilah cut off kan. Ada yang baiknya nggak ngerti yang kita tanggal sekian cut off-nya nih. Ini begini. Iya. Mau ngajuin kasbon aja dengan untuk urusan keluarga yang lebih penting misalnya. Dia pusing sendiri. Kamu masuk kapan? Oh kamu baru ya? Omongan-omongan di koridor aja udah jadi. Iya. Pada ngeliat-liatin kan. Oh kamu baru ya? Iya. Mau ngapain ya gitu. Oh kamu gini-gini. Oh belum bisa. Kenceng lah gitu ngomongnya kan. Belum bisa kamu kasbon. Parah sih. Parah. itu saya ngerasain Pak begitu-begitu. Iya kan jadinya kenapa sih nggak dibuat lebih simple, lebih tertutup, ya kan, prestige dan seterusnya gitu kan, lebih rapi sehingga memudahkan juga. Nah, sesimpel ngajuin tanggal segini akan kelihatan tuh absensinya, kontribusi dia ke perusahaan. Jadi orang HR juga ngelihatnya, oh ya kamu layak deh, bisa dibantu deh. Gitu ya, kelihatan semua ya? Iya betul. Jadi Synchronize gitu? Synchronize. Antar satu fitur ke fitur lainnya? Iya betul. Jadi biasanya dari HR-nya udah bikin agreement lah. Misalnya contoh, karena ini kan B2B partnership ya modelnya. Jadi kita bukan langsung ke employee-nya. Jadi ini pasti company-nya sudah approve duluan. Oke. Jadi biasanya company bilang, oh ya untuk karyawan saya maunya begini ya limitnya. Saya mau hitungannya caranya begini. Nah biasanya dari sana tuh baru kita rilis ke si karyawan. Oke. I mean gini Pak, maksudnya gimana? Sekali klik doang saya mau fokus di kasbonnya dulu ya. Oke. Jadi dia klik doang terus duitnya cairnya ke transfer ke kita atau gimana? Iya. Jadi duitnya akan ditransfer ke rekening yang diinginkan oleh si payroll si karyawan. Tapi saat ini by default itu ke rekeningnya dia. Jadi misalnya contoh dia punya rekening di bank A. Jadi kalau misalnya dia bilang, oh ya udah saya mau gajian saya lebih awal, dia klik, terus kemudian uangnya akan ditransfer ke bank A itu. Semudah itu? Iya betul.
Terus kemudian pas gajian dia akan dipotong. Lo kenapa nggak pakai surat-surat bahwa menandakan? Oh tadi, soalnya udah terekam jejaknya, udah kelihatan semua di Iya. sistem IT-nya ya. Benar. Oh. Dan semuanya jadi lebih traceable dan nggak ada like dislike. Oh. Misalnya kalau polusi kantor kadang kita suka yang ini pinjemin nggak ya? Misalnya gitu ya. Aduh, bener. Jadi nggak Ngeliat ada habis like pakai jam baru atau ngeliat mungkin si HR manager yang ngeliat story-nya dia habis jalan-jalan ke Paris kan. dislike. Oh, iya. Kan begitu Beli pulang, tiket, war ticket sekarang. war ticket gitu War kan. ticket. Begitu masuk, gue kemarin ngeliat story-nya dia kayaknya aman-aman aja. Tapi alasan dia token listrik. Beneran atau gara-gara lu keluar duit banyak buat beli tiket konser kali ya? Iya. Kayak gitu-gitu kan mendingan. Jadi sistem akan bekerja one click oke dalam artian oke lu approve. Karena lu layak mendapatkan prorata 20 hari lu kerja. Karena performa lu begini, absensi lu maksimal, dan seterusnya, oke, duit cair. Betul. Oh, Ya, oke. duit cair. Nice. Ya, untuk mengimbangi itu kita juga memang ingetin semua karyawannya jadi kita bikin beberapa video tentang personal finance. Untuk karyawan gimana sih mengelola keuangan dengan baik. Nah, kita siapin video-video tutorial caranya di course kita. Jadi kita kasih ke mereka lah ya bahwa lebih berimbang, jangan cuma mikirin cashing out salary, tapi juga gimana sih mengelola dengan lebih baik. Jadi kita imbangi juga dengan itu. Nah, boleh deh kalau udah ngomongin cara tadi Pak Suwandi udah mancing, kita langsung bedah aja deh kira-kira seperti apa sih fitur-fiturnya, produknya apa aja, yang tentunya ini semua tergabung dalam Mekari ya. Iya, betul. Ini kuncinya. Ternyata memang Mekari lokasi di mana, Pak? Kita kantornya di Mid Plaza, Sudirman. Ah, masa? Bukan. Mekari di sini, Pak. Oh, Gue udah mulai masuk. Orang marketing biar masuk, ya kan? Kasih solusi pakai yang ada di Mekari semuanya, produk-produknya ya kan? Simple, nggak error-error. Oke, coba kita lihat ya. Di mana coba produk-produknya? Ini kita buka di mekari.com. ya. Oke, ya ada apa aja sih di dalam sana? Terus kenapa perusahaan tuh pakai yang fitur ini sambil dijelasin Pak Suwandi? Oke, boleh. Jadi coba. kalau di kita di mekari.com tadi yang dari mention itu memang kita list down kayak produk-produk kita apa aja. Jadi sebenarnya produk-produk yang populer di kita itu berhubungan dengan HR, accounting, CRM, perpajakan, terus kemudian berhubungan juga dengan tanda tangan digital dan kemudian tadi yang dari tanya soal kasbon. Nah, jadi per divisi ya. per Jadi produk. misalnya per produk ya. Jadi Iya. misalnya Mekari Talenta. Berarti Talenta ini adalah divisi HRD. Produk khusus untuk HR. HR. Oke, coba lagi. Coba ini Mekari Jurnal. itu untuk accounting. Keuangan. Keuangan. Jadi ada software atau laporan keuangan. Jadi kan banyak juga kan perusahaan-perusahaan sekarang ini nggak tahu nagih utang ke tanggal berapa, Benar. pembayarannya kapan, ya kan cara ngukur bahwa ini bisnis ini sehat nggak selama cash flow setahun ke depan, ya kan itu kan ya memang terlihatan indah sih, kelihat indah di neraca misalnya. Tapi kan mungkin kenyataannya kan nggak semudah itu gitu kan, kelihatannya perusahaan ini punya cash nih, punya uang nih, omsetnya gede banget kok, orang yang buat budgeting aja kan kayaknya oke banget ya, Iya. jebol proyek ini, tapi pas dicek kok gue cuma dapat persenan. Nah ini story saya Pak, saya punya kisah menarik. Saya Gimana tuh? ada di sebuah perusahaan, saya ngebudget tuh, ya kan, wah event school to school bareng sama brand. Saya data buat cepret. Oke, saya kasih atasan saya, set, oke, mantap. Alhamdulillah singkat cerita approve, turun budget sekian miliar gitu, buat jalanin school to school misalnya, kompetisi ini apa segala macam ya. Kenyataannya saya cuma dapetin sedikit bonus atau fee. Yang saya lihat kayaknya gede banget di project. Kok gue cuma dapat segini ya? Bukan nggak bersyukur ya? Gue cuma dapat segini ya. Tapi kan kita nggak tahu ternyata begitu saya udah ada di belakang layar. Singkat cerita, saya mungkin punya perusahaan dan lain sebagainya. Oh, ternyata ada deal-deal project-project yang nggak sesuai misalnya budget kita apa segala macam, mungkin di press lagi, ada ditukar barter value, barter to barter, value to value maksudnya, dan seterusnya gitu kan. Itu semua tuh berantakan kalau memang ada di software accounting yang kurang tepat gitu loh. Ternyata jurnal ini solusinya. Benar. Jadi tadi kan kita cerita soal personal finance. Tapi sebenarnya kan pengetahuan finance di UKM ataupun UMKM itu juga memang masih ada gap lah dari. Jadi yang tadi sempat di intro awal ya, yang sempat dari tanya ataupun waktu off air, kayak banyak perusahaan yang kayaknya
oke aja, penjualan oke, tapi kenapa bermasalah, cashnya nggak bisa bayar ini itu, ya, atau misalnya kasus yang RAB atau budgeting tadi, ya itu kadang banyak pemahaman atau pengetahuan tentang akuntansi, tentang keuangan yang memang masih lemah di UMKM kita. Oke. Nah, jadi memang perlu banyak effort lah sebenarnya untuk edukasi mereka, terus kemudian menyiapkan solusi yang mungkin bisa membantu mereka jumpstart, membantu mereka untuk lebih cepat belajarnya. Nah, itu sebenarnya makanya kita buat solusinya itu lebih user friendly, terus kemudian banyak yang sudah terotomasi lah. Jadi kalau saya isi di sini otomatis munculnya laporannya akan muncul apa. Wah, Nah, keren. seperti itu. Nggak repot lagi tulis di bungkus mie instan lagi tuh. Gorengan ya. Iya, goreng. Iya, coba. Jadi Ya, nah itu di jurnal Oke. kita lakukannya. terus Kemudian kalau klik pajak, ini aplikasi yang untuk membantu customer kita biasanya itu ataupun teman-teman UMKM untuk melapor pajak, bayar pajak, itu semua di sini. oh, oke. Kalau Makari kontak Nah. ini berarti ada urusannya sama misalnya kayak blast informasi, chat itu ya. Betul banget. Oh, alhamdulillah kemarin kita nyebar buat bikin event workshop. Kita satu-satu tuh, Pak, ke database kita pakai WhatsApp Iya. gitu. Alhamdulillah tuh hampir nggak betah tuh karyawan. Berapa waktu itu kita pakai apa sih namanya, web apa itu, WhatsApp Blast pokoknya ya. Iya, Maksimal 5 ya. Main 5. Iya, berapa nama ya kan? Nah, Itu. kalau ini otomasinya. Oh, Software itu otomasi. Kontak itu partner bisnisnya Meta, Facebook. Jadi Facebook dan WhatsApp dan Facebook kan satu grup Iya, di Meta iya, ya. betul. Jadi partnernya mereka. Terus kemudian dengan partner ini kita jadi punya feature-feature lah yang membantu customer kita untuk lebih mudah. Sama seperti ini. Kalau lihat di kanan bawah itu ada tuh WhatsApp. Iya, WhatsApp. Ya. Ini. Ya itu contohnya WhatsApp kami. Itu Iya. kontak juga. Karena di Indonesia channel paling utama itu WhatsApp. Oh iya, setuju. Yang chat, komunikasi WhatsApp. Jadi ini channel yang salah satu yang paling penting. Jadi kalau teman-teman pebisnis gitu ya, mau punya akses langsung. Kalau kan lihat website ini, customer cuma lihat toko. Iya, Kayak lihat toko ya. malas dia baca satu-satunya agak Iya, kan pegel. kita maunya nanya Iya. ke orangnya. Kalau di toko mungkin ada SPG-nya atau yang punya toko, kita mau nanya. Nah, itu tombolnya sebenarnya untuk saya nanya. Jadi ada interaksi Oke. antara saya dengan toko ini gitu. Oke. Nah, itu yang di-provide oleh kontak sebenarnya. Oke, coba balik lagi ke produk. Nanti satu persatu mungkin bisa dikasih tahu Pak Suwandi ya. Oke. Apa namanya, cara kerjanya, Boleh. ya, dan seterusnya gimana cara biar teman-teman bisa mengimplementasikan dengan baik gitu loh. Perusahaan-perusahaan yang lagi nonton sekarang ini ya, foundernya terutama. Yang berikutnya tuh Makarya, Pak. Kalau Flex itu yang tadi kita cerita yang Apa? tentang kasbon. Oh, Earn iya. wage access istilahnya. Oh, oke. Dan nanti tampilan atau UI-nya begini ya? Oh, bukan. Nanti Bukan, saya bisa bukan. tunjukkan. Nanti Ini- ada ya? Ya, ini Ketika masuk di aplikasi kan bisa dong. Ini kan software udah berbasis aplikasi dong. aplikasi ada nanti harus. Oh, boleh. Yang satu lagi Mekarisan. Terakhir Mekarisan itu untuk Untuk tanda apa? tangan digital. Jadi misalnya contoh nih, Oke. saya mau kirim proposal ke Derry. Terus Derry mau misalnya, oh Derry setuju mau pakai HR software Talenta misalnya. Saya kirim proposal dong sama quote. Oh, ini udah kode ya. Oke ya. Setuju ya. Derry tanda tangan dong kalau udah setuju. Oke. Terus kan kalau dulu ya udah sini antar ke sini. Ya kan gampang Pak, tinggal masuk ke save to files di iPhone, masuk ke file, buka PDF-nya, habis itu pilih angka pulpen di atas, habis itu saya tanda tangan. Kan simple, cuma set saya tanda tangan selesai, save to file lagi, kirim buka WhatsApp, kirim ke WhatsApp. Tapi saya tahu dari mana kalau misalnya contoh kalau saya yang mengirimkan ke Derry, saya tahu dari mana kalau misalnya itu Derry beneran yang tanda tangan. Atau suatu saat nih dokumennya udah beredar. Saya bilang, ini yang tanda tangan siapa? Derry. Terus saya tanya, Derry ini kamu yang tanda tangan bukan? Bilang, oh enggak. Apa buktinya saya yang tanda tangan? Nah, saya betul tuh. Enggak traceable kan? Alhamdulillah tuh tanda tangan saya banyak digunakan orang-orang. Agak ngeselin sih memang Pak. Iya. Jadi gara-gara begitu ya? Iya. Kalau dulu yang paling sering kalau Derry kan orang suka tanda tangan di kertas, di foto, terus di scan, terus kemudian kasih ke timnya. Lain kali kalau mau tanda tangan yang digital taruh aja nih, tinggal di copy paste ke dokumennya. Sebentar, Anda nyindir saya ya? Saya belakang ini belum lama gitu, jadi satu-satu minta tanda tangan Pak. Oh ya udah, itu minta aja sama tanda tangan digital saya di sini. Habis itu udah ntar saya tinggal ngetik lagi di grup allow gitu.
Berarti udah diizinin kan? Iya. Ada. Nanti Bapak udah izinin bukan? Saya kan kadang lupa juga di pertengahan jalan. Kok itu udah ada jalan sih proyek kayak gini? Iya kan? Nggak bisa dong. Lah kan Bapak udah tanda tangan. Yang mana? Debat. Akhirnya alhamdulillah staff saya nge-reply chat saya yang di atas. Kan Bapak udah allow, Pak. Oh iya saya lupa. Sebentar guys, tenang. Kasih solusi baru 1 tahunan. Kita juga memilah-milah mana software yang tepat untuk kita pakai. Makanya ternyata kalau dilihat dari sekarang, memang sepertinya saya akan jatuh hati ke Mekari ya. Mantap. Tolong dibantu cuannya. Iya, lebih dibantu. ringan lah ya. Gampang. Ya, jadi Kayak gitu tuh kendaraannya tuh, saya bongkar aja tuh. Jadi kan Bapak udah izinin Pak. Iya. Oh iya ya, masa proyek jalan ya. Kadang kan suka lupa juga, kok kamu kasih harga segitu sih? Kan Bapak udah tanda tangan. Lewat siapa? Bapak suruhnya lewat ini, minta tanda tangan Bapak lewat sini. Terus coba telepon, nggak diangkat tuh. Malam-malam kan. Repot ya. Iya, repot. Ininya apa namanya? Operationnya gitu loh. Iya. Jadi gimana sih kerja si kalau sign yang itu? sign ini dia ada ini ya, ada istilahnya tuh kayak mungkin bahasa gampangnya itu ada mampu telusurnya. Jadi saya bisa trace, saya bisa cari balik ini waktu itu desain oleh siapa, terus dan bisa tahu ini beneran nggak orangnya. Ah, gimana caranya kan? Karena waktu untuk tanda tangan itu, sorry terpotong. Jadi untuk tanda tangan itu harus ada KYC dulu. Jadi ada aplikasi dari mau itu Dukcapil, kemudian dengan Kominfo, ada license dan sebagainya untuk memungkinkan kita scan dulu KTP dan foto kita bahwa benar nih pemilik nomor ini atau tanda tangan digital ini adalah orang yang punya KTP ini. Ay, keren. Iya, karena dia foto dulu. Ini nomor KTP saya, terus saya foto, terus sistem nge-tag benar KTP ini nama orangnya udah match. Orang itu kemudian baru boleh tanda tangan. Oke. Nah, itu solusinya. Nah, solusi yang lain sebenarnya yang di e-sign ini, Metrai. Jadi udah familiar belum dari kalau sekarang itu Metrai itu digital? Tahu Pak, nggak nor-nor amat saya Pak. Saya kayak nor amat di sini Pak. Paham saya. Tahunya emang maaf ya, memang orang branding marketing nggak paham mengenai IT lebih dalam ya, atau mungkin nggak sebagian lah ya. Tahu Pak, saya Pak tahu Pak, nggak sekolot itu juga kali Pak Suhandi. Nah, jadi ini tahu, juga sekalian e-Metrai. Jadi e-Metrai tanda tangan digital ya udah that's it. Dokumen mau dikirim gampang. Kirim ke beberapa orang juga gampang. Saya pakai tanda tangan Metrai digital. Caranya mau tahu? Saya kasih tahu Pak, ini saya ajarin orang IT nih. Scan lagi. Nah, itu betul. Tolong print dong, print. Keluar print, jangan lupa di-scan. Scan-nya pakai apa, Pak? Ya udah, kita beli printer yang khusus scan. Iya kan? Scan set, udah masuk tuh. Jadi dapat PDF. Nah, ntar tanda tangan lagi di dalam gitu. Nah, ini lebih gampang. Lebih gampang, terus kemudian lebih apa ya? Bukan lebih, ini resmi. Jadi memang diatur. Kalau khusus untuk tanda tangan digital itu diatur. Kalau gini caranya artinya perusahaan atau UMKM ya bisa membantu roda ekonomi negara loh Pak. Kenapa? Karena tersistematis gitu loh. Jadi kan dari mulai talenta sampai sign itu kan ada banyak tuh produk-produknya ya. Cukup pakai satu perusahaan yang namanya Mekari bisa ambil semua atau mungkin beberapa dan seterusnya, sehingga kan hal-hal yang tadi kan bisa terselesaikan dengan cepat ya. Iya. Menurut saya artinya kan roda berputar, revenue juga dicapai juga lebih mudah, insya Allah gitu kan. Iya. Dalam artian soalnya banyak-banyak kayak gini-gini kan buang waktu, buang tenaga, terus juga bisa ya mohon maaf ya bisa efisien juga gitu secara people gitu loh. Maksudnya dalam artian kenapa harus hire ini? Ya karena dia bagian ini. Terus nanti yang tugas yang printin siapa? Terus nanti tugas yang pegang account siapa? Terus nanti tugas yang jagain ini siapa? Buat controlling buat QC siapa? Jadi kan banyak tuh orang-orangnya. Ya kan? Alhamdulillah kalau sekarang saya timnya udah 25, mungkin bisa 4. Ini angka yang pas nih, Derry. Kenapa? Nggak segitunya juga? Benar nggak? 4. Tapi nanti masnya ini lagi. Kenapa? Mau dikurangin. Enggak, jadi gini, ada risetnya sebenarnya dari. Apa sih? Saya sering pakai angka ini. Jadi ini laporannya OECD. Itu organisasi dunia untuk kerjasama dan pengembangan ekonomi. OECD ya. Oke. Dia pernah research di Indonesia. Itu 2-3 tahun lalu. Dari hasil research itu dia bilang bahwa kalau seorang yang kerja di perusahaan kecil, economic output atau nilai ekonomis keluarannya dia, hasil kerjaannya dia, itu ternyata cuma 15%
atau 1/6 Nah. dari mereka yang kerja di perusahaan besar. Exactly, itu kan? Iya kan? Jadi makanya 25 pas kebetulan 4 kan? 4. Nah, jadi Berapa? 15% kan? 15% benar. Jadi kebetulan pas gitu. Sabar Adim, nanti saya coba pikir-pikir lagi lah. Kalau kamu banyak mengabdi sama saya selamatkan. Tapi kalau enggak gitu, minimal bikinin teh lah tiap pagi. Job desk-nya apa? Nah, jadi makanya kenapa yang kerja di perusahaan besar itu lebih produktif, Oke. lebih outputnya lebih besar. Ah, Pasti kan bukan karena entrepreneur yang perusahaan besar ini jiwa lebih gigih, yang kecil nggak gigih, kan nggak gitu. Sama-sama gigih, ya kan? Oke. Nah, yang bedanya sebenarnya adalah knowledge atau know-how dan apa yang mereka pakai, tools-nya. Nah, Ada yang pakai tools, ada yang nggak gitu. kalau saya nyebutnya tuh skill set sama tool set. Ah, benar banget. Ya, Ya, itu benar banget. Itu terms yang bagus. Skill set dan tool set. Jadi makanya kita waktu itu kan mikir bahwa oh ya, nih kita bisa provide tool set salah satunya. Oh, oke. Nah, yang di sini itu sebenarnya tool setnya. Oke. Tool set. Skill set ada. Jadi, nah itu Mekarin University. Apa nih maksudnya? Nah, Edukasi online? Betul. Jadi gunanya Mekarin University waktu itu sebenarnya adalah lebih ke skill setnya. Sorry ya. Tadi kan tool set Iya, sama skill set. skill kan? set betul. Skill setnya. Jadi kita pikir bahwa oh iya benar. Kita ngajarin orang nih bahwa pakai software akuntansi dengan benar itu keren. mengelola keuangannya bisa lebih pas nih, Keren. lebih benar. Iya, Terus iya, mereka iya. bilang, tapi saya nggak ngerti akuntansi itu apa. Saya nggak ngerti apa itu neraca ini, neraca itu, laporan laba rugi bacanya gimana. Akhirnya kita buatin Mekarin University. Oh, udah berapa ini? Tuh dia tuh pesertanya. Ya, total pesertanya terakhir sekitar 60.000. Wow. 60.000 yang sudah ini mungkin update-nya yang belum ya. Oh, Jadi oh. kursusnya ada 80, pesertanya sekitar 60.000 yang mereka ngikutin course-nya. Laut online aja gitu? Online. Jadi ada tentang Gimana? pajak. Beli di sini gitu? Enggak. Langganan? Hampir semuanya itu masih free. Hampir semuanya. Oh ya? Ya, ada yang berbayar, tapi hampir semuanya free. Wow. Ya. Kebanyakan lah, Oh, itu free. Jadi oke. belajar basic-basicnya akuntansi, perpajakan, mereka bisa di sini. Nah, itu skill set. Nah, jadi Oke. itu lebih ke side lah, karena Yeah. kita bisnisnya bukan di sini. Jadi bisnisnya kan di tool setnya. Ya. Di skill set ini yang tadi Derry bilang harus ada dua-duanya, skill Iya, set dan betul. tool set. Betul. Ya percuma skill setnya kuat, tapi Iya. kalau nggak didukung sama tool set yang Betul. Nah, itu yang jadi ya saling melengkapi lah. Benar. Ya kan lo mau perang dikasih lo ahli strategi perang, tapi kalau dimodalinnya ketapel kan agak susah juga kalau lawangannya tank baja yang dan lain sebagainya kan. Benar. Mau didukung juga gitu loh. Iya. Ya ataupun sebaliknya gitu kan. No, artinya boleh dong kita bedah satu persatu Pak produknya Pak. Saya penasaran mungkin dari UI-nya teman-teman kalau ngomongin visual kayaknya demen banget nih. Boleh dong coba dong masuk ke produk. Abis itu nanti dilihat satu persatu gimana cara kerjanya satu persatu, Oh, singkat boleh. aja. Mekarin Talenta, coba kita Oh, klik. coba ke HRIS kali lebih Oke, gampang ya. masuk. Jadi ya kalau di sini ya semua user kita itu biasanya mereka paling gampangnya ya itu kalau kita ke bawah dia bisa mendaftarkan coba di sini dia bisa mendaftarkan karyawan-karyawan ke dalam sistem memasukkan data sehingga dia punya dashboard sederhana lah minimal. Oke. Jadi dia tahu ada berapa karyawan kontrak saya sekarang, Oh. mereka udah kerja berapa lama kira-kira ada dashboardnya. Oh, oke. Terus misalnya Derry mau kirim nih, mulai sekarang ada pengumuman baru kita harus begini. Oh. Visi perusahaan mau begini ya. Oh. Bisa bikin pengumuman di sini. Oh, jadi kayak push notif gitu. Push notif. Jadi ada notifikasi muncul ceplek gitu kayak biasa di ojek online kan, kamu lapar nih udah siang nih. Iya betul. Beli dong. Betul. Oh, enak banget ya. Jadi saya bisa kirim misalnya ke semua Iya, paham. tim kamera, Ah. ke semua tim konten, ya. Ini ada perubahan arah bisnis misalnya, atau misalnya ini ada strategi baru. Terus karyawan langsung terima. Wah, keren. Guys, ini jujur ya, saya pun waktu itu ada kendala di sini gitu loh. Pribadi, maksudnya untuk kasih solusi gitu ya, terkait dalam hal bukannya begini ya. Oh, enggak Pak, ini katanya yang mungkin di direktur sampingnya lagi gitu kan. Ini bilangnya begini Pak. Oh iya ya. Bahkan saya juga bingung juga, keder juga karena himbauannya atau yang berikutnya kan saya udah tulis di grup. Nah, misalnya gitu kan saya udah kasih tahu di grup. Oh emang iya Pak, pegawai ngeliat dulu satu persatu di grup WhatsApp gitu kan. Iya. Ke atas, oh udah. Atau mungkin ini saya reply deh. Ya Allah, maksudnya micro banget. Saya masih harus turun lagi Iya. ingetin ke bawah. Iya. Kalau dengan push notif ya mereka akan tahu nih himbauannya. Kita sekarang fokus bikin semua campaign ngarahin ke kita mau punya eksibisi atau expo dulu ya. Kita Iya. punya event kan, ada Betul. revenue stream kita salah satu di sana Oh, gitu. di expo ya. Ada, itu kan pameran ini, pameran itu. Karena ada kasih taunya yang berangkat timnya segini, yang ini segini.
Atau mau neken, kita sekarang revenue di media dulu ya, kita kencengin media dulu deh. Kita penuhin dulu meja apa segala macamnya. Dan lebih mudah menyebarkan mengkomunikasikan itu. Kan bisa pakai email. Saya pakai email kok. Nah, email itu kadang tumpukannya banyak nih. Belum tentu saya tahu mana yang perlu saya baca hari itu. Tapi kalau push notif, Iya juga. iya kan? Terus langsung muncul kan, kayak misalnya ada push notif baru dari Pak Dery. Nah, jadi semua orang akan pay attention. Ini apa yang diomongin. Terus saya bisa trace-nya tinggal dari sini. Nah, jadi ada mobile app sama webnya. Oke. Terus kemudian ya tadi yang database karyawan, terus kemudian dashboard, bisa ngerekrut karyawan juga lebih mudah diatur prosesnya. Maksudnya? Ini ya tadi pengumuman. Announcement-nya jadi gini. Iya. Kalau email kan harus keluar dulu ya. Iya. Ngecek Kalau ke ini email di sini, lagi. di handphone, Oh, semua dalam satu handphone. di aplikasi. Iya. Semua aplikasi. Oh, satu aplikasi udah bisa ke semuanya ya. Oh, di aplikasi ini untuk HR. Oke. Semua Jadi yang aplikasi berhubungan dibeda-bedain. HR. Iya. Oh, jadi Ini fokus juga ya. untuk HR aja. Oke. Dia fokus, benar. CEO Power Breakfast. Oke. Oh, ini event dulu waktu itu. Ya nggak mesti enak banget langsung tiba-tiba berat. Iya, betul. Terus di bawahnya, ya aset kantor. Jadi biar kita ingat, kadang kan karyawan resign. Ya waktu itu kita pinjemin alatnya apa aja ya. Nah, jadi kadang gitu aja kan hal sederhana ya, tapi bisa membuat waktunya habis. Jadi akhirnya orang harus trace balik waktu itu ngomong apa ya ke si Kan A. bisa buka Excel, ada form appraisal. Iya. Saya udah kirim ya di WhatsApp, coba cek. Saya download dulu. Iya. Habis itu masuk tuh, kan tinggal kasih tahu di sini kamu minjemnya apa, laptop, pakainya laptop dicentang. Udah nanti apa namanya, clearance out apa tuh. Oh, diancik lagi. Habis itu tinggal kasih ke HRD. Alhamdulillah tuh HRD-nya nggak masuk. Jadi saya nunggu dulu. Bisa, atau akhirnya udah ganti. Udah ganti. Filenya udah nggak tahu kemana. Kalau ini semua ada di dalam satu. Wah, IT memudahkan memang ya, betul. teman-teman ya. Ya ini kira-kira kalau untuk yang Atas. Oh, ternyata 3.500 perusahaan lebih ya. ya Telah menggunakan Mekaria Talenta, Gojek, Ciputra, Hyundai, Shopee, Erigo, Angkasa Pura. Mana kasih solusi? Oh, kita belum deal ya? belum. Tambahin habis ini ada kasih Habis solusi ini. situ, Iya, logonya. habis ini. Nah, kirimin logonya yang high resolusi ya. Kalau bisa lebih gede daripada Gojek. Dalam hatinya lu mah bukan kontribusi dalam hal pemakaian, emang lu mau branding pakai bannernya aja. Iya. Oh, oke. Terus yang balik lagi dong. Kita main coba balik lagi produk satu lagi apa? Jurnal. Oh, ini yang buat laporan keuangan ya. Coba bisa akuntansi misalnya atau Akuntansi boleh klik. Oke. Jadi kalau jurnal itu untuk akuntansi. Jadi mulai dari mencatat Apa? Mencatat invoice, Invoice? kirim invoice, terus kemudian pengeluaran kantor, itu semua bisa dilakukan di sini. Loh, berarti kan kalau ngomongin akuntansi kan di perusahaan kan ada akuntansi, ada keuangan, ada finance, ada accounting. Iya. Iya dong. Iya. Ada cash in, cash out lah kasarannya. Betul. Berarti bisa di-press dong, bisa efisiensi dong. Benar, Cukup ini satu bisa di orang satu aja. tempat. Satu tempat aja. Ya, bisa di satu tempat. Nggak perlu 2 orang. Biasanya kadang mereka kan untuk kontrol, untuk pembagian lebih ke satu orang fokus di pelaporan, satu orang fokus di operasional. Itu kadang memang masih ada yang pisahin. Oh, tapi kan kalau kayak gini kan cuma butuh satu aja kan? Ya, kalau company itu misalnya skalanya masih kecil, iya. transaksi nggak banyak, biasanya sih digabung juga masih bisa. Oh gitu. Oh yaudah, alhamdulillah. Nggak, maksudnya habis ini juga mau saya pecat satu lagi. Oke, coba. Memang saya tajam ya omongannya ya. Coba bawa lagi. Ini stuff. Terus sih nggak bisa keluar. Ini gara-gara Pak Suwani duduk di depan udah rame orang gitu ya. Saya ngintip-ngintip, saya denger loh. Apa ada mau pecat-pecatin gara-gara IT mempermudah segalanya begini nih, gawat nih. Mekaria telah dipercaya 35.000 lebih perusahaan terkemuka. Ini yang pakai software akuntansi. Macam-macam kalau yang di sini ya. Shopee, ada yang pakai Oppo. HR, ada yang pakai kontak, ada yang pakai accounting. Yeah. Telkom Indonesia, IKEA, Liputan 6, Bank BNI, Lemonilo, Bridgestone, Ajinomoto, semuanya. Lagi-lagi tolong kasih solusi segede semua ya. Oh iya, lebih gede ya. Kita mau pakai juga insya Allah ya. Kalau bisa di take out bisa nggak yang lainnya? Kita sendiri. Official partner gitu ya. Official. Ya. Ini. Gimana cara kerjanya? Nah, kalau sebenarnya di sini basic ya, standar. Semua software akuntansi itu sebenarnya mirip-mirip lah. Intinya kan bisa mencatat keuangan dengan mudah, terus kemudian membuat laporan yang akurat sesuai standar akuntansi. Itu yang kita mau. Kelebihannya yang kalau yang di jurnal itu membuat prosesnya itu lebih mudah dan
lebih tidak mudah salah. Karena proses manual tuh rentan salah. Biasanya gini Derry, misalnya transaksi di bank lagi banyak nih. Terus kemudian kan habis itu kita download filenya, terus minta dong staff kita untuk ngecocokin. Iya, Ini iya. ada uang masuk dari siapa aja, Iya. ada uang keluar apa aja di bank saya. Nah kalau di jurnal itu semua otomatis. Jadi kita tinggal menghubungkan kita dengan bank, akun kita dengan bank. Itu semuanya otomatis. Itu salah satu kelebihannya kalau yang di jurnal dibandingkan software akuntansi lain. Jadi langsung terintegrasi kemana-mana ya? Ke bank terutama. Ke bank. Ke bank. Kelihatan. Jadi datanya masuk otomatis. Ke bank, ke mesin kasir. Ya, kalau dikasih solusi kan mungkin nggak ada mesin kasir ya. Tapi kan ada bisnis tuh yang dia ada mesin kasir ada 5 POS gitu? POS. Ya. Oh, oke. POS ada 5. Terus dia ada bank ada 3 rekening atau 10 rekening. Nah, itu semua data itu bisa digabung di satu tempat. Jadi kelebihannya jurnal itu salah satunya memang di integrasi dengan bank, dengan POS ataupun dengan software lain yang ada di perusahaan itu. Betul. Ya, itu Betul. Dan kayaknya semua juga rata-rata pakai jurnal sih. Saya ya ketemu sama beberapa CEO dan lain sebagainya. Lu pakai apa? Software accounting ya, jurnal. Ya memang udah common ya. Iya, Kalau menurut saya, ya, karena memang jurnal yang nggak jauh-jauh ya sebenarnya. Lagi-lagi mungkin ya dari UMKM sampai ke perusahaan-perusahaan yang udah besar pun juga rata-rata masih banyak bisa. dipakai ya. Betul. Oh, nice. Nah, itu jurnal. Coba balik lagi, ada apa lagi? Nanti teman-teman tinggal cek sendiri aja ya di mekari.com ya. Betul. Semuanya Iya. bisa cek tuh produk-produk apa aja. Coba produk ada beberapa lagi kira-kira yang mau dibahas tuh Pak. Ada banyak ya, klik pajak. Mungkin kontak lah ya. kita Kontak bisa coba bahas. kontak. Kontak. Ah, ini penting nih. Iya. Ini buat teman-teman yang salah satu bisnisnya memang dia kayak semacam workshop online, jualan kelas, ya dong. Dia bikin satu webinar apa segala macamnya gitu kan. Ya. Yang mereka ngumpulin database, akhirnya database itu untuk repeat order atau mungkin existing, dia beli lagi, pasti kan dia blast dulu lah. Ya. Database atau habis pakai ads biasanya dapat leads tuh. Iya. Ya kan dapat 5.000 yang ngontak, tapi mungkin follow up-nya ya gitu, satu-satu admin, ayo kamu kerja, satu-satu, halo kak, gitu, satu-satu chat lagi, ntar cari lagi, mana tadi yang udah di chat ya, gitu. Kalau ini nggak perlu begitu ya, Nah, ini udah nggak perlu. blastnya gimana cara chatnya? Jadi dia di dalam sistemnya udah ada di software-nya udah ada sistem untuk misalnya kita, karena kan kalau misalnya yang resmi sebenarnya Derry berbeda dengan WhatsApp yang nggak resmi gitu ya. Ya, Jadi kalau yang resmi itu sebenarnya konten kita tuh harus di-review. Sebenarnya kan ini kan sekarang lagi marak nih soal hoax lah, soal Ya. broadcast yang nggak benar gitu ya. oke. Jadi sebenarnya itu kita sebenarnya encourage semua bisnis itu kalau bisa pakai yang resmi. Karena yang resmi itu ada beberapa proses yang menurut saya itu bagus ya. Contoh, message itu harus di-review dulu oleh tim Meta. Lah emang yang nggak resmi gimana Pak? Maaf, Kalau yang nggak resmi itu emang ada WhatsApp nggak resmi? ada. Maksudnya gimana kok? Jadi WhatsApp nggak resmi itu saya bikin kayak bot untuk kayak tadi kan Derry mention saya lakukan untuk 10 kontak, 20 kontak, Oh. 20 kontak numbers. Oh. Terus kemudian saya ulang aja. Kalau misalnya ada 1.000 orang ya saya ulang aja 50 kali atau 20 kali misalnya gitu kan prosesnya. Nah, itu contohnya itu yang tidak official. Oh bahaya juga ya kalau pas lagi ada audit ya. Nah, bahaya pas ada audit karena message-nya kita nggak kontrol. Dan bahayanya itu kan sebenarnya kan rentan terhadap permasalahan kayak pengiriman berita atau informasi yang tidak tepat atau yang keliru ya. Ya makanya di screening dulu sama pihak Meta ya harusnya ya. Nah, kalau di sini Meta itu harus screening dulu. Ini misalnya contoh, ini nggak ada berhubungan dengan perjudian nih. Ini bukan broadcast tentang judi. Ini bukan broadcast tentang scamming uang atau investasi bodong. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi saya lihat ini inisiatif yang bagus. Jadi kalau misalnya saya tahu bahwa ini yang mengirim itu centang hijau, saya tahu saya punya trust level lebih tinggi. Oh itu ya, iya paham saya. Nah, kontak itu sebenarnya membantu bisnis untuk melakukan itu. Mau skalanya apapun. Ya, validasi, verifikasi semua ya. Iya, jadi kalau saya tahu bahwa yang kirim itu, misalnya contoh, saya kebetulan belum cek yang kasih solusi gitu. Ya. Kalau udah centang hijau, Oh alhamdulillah belum. harus sebentar lagi mungkin Iya. di set centang hijau kan. Iya, makasih Pak udah diingetin ya. Jangan terus tekan saya, oke. Jadi pada tahu. Kalau ketemu mau jualan terus nanti ya. Enggak. Ya. Educate. Jadi Tapi ya, maksudnya nanti kita ngobrol ya. Saya beneran, saya pengen ngobrol lebih dalam nanti bareng sama orang GM saya di perusahaan nih. Kasih solusi biar ya kayaknya sepertinya kita harus transaksi di sini sih. Nanti kita bahas ya. Tapi kan kalau harga kan nomor 9 kata Bapak kan. Terus. ya, jadi ya itu kontak itu sebenarnya membantu customer kita untuk melakukan itu. Jadi makanya ada customer perbankan atau apa yang mereka lebih nyaman pakai itu dan customernya lebih percaya. Oh ya, ada centang hijau, saya lebih yakin. Kalau misalnya ada bank yang
atau ini tadi contoh misalnya bank atau perusahaan apapun yang kirim tapi yang bukan zona hijau, saya ada kecurigaan. Ini dia suruh kunjungi ini. Aduh, males deh. Aduh, ini bener gak ya? Aduh. Atau reply message ini untuk dapatkan promo. Ini scam atau bukan? Nah, kalau Iya. centang hijau ada proses filter seperti itu. Oke. Nah, at least itu membantu lah ya. Wah, Masya Allah. Boleh coba Dim, buka lagi dong produknya. Nanti buat teman-teman untuk mempersingkat ya, coba silakan aja kunjungin aja. Tadi udah dibahas juga sih mengenai Meka Reflex ya, tentang yang kasbon tadi ya. Narik gaji lebih awal, ada atau Meka Resign yang buat tanda tangan digital, digital. apa segala macam gitu kan, semuanya lengkap di sini. Ini berarti total ada berapa nih Mekari produknya, Pak? Yang di sini 6 ya? Ya, Total semua. Di sini 6. Masih banyak produk turunannya ataupun yang produk yang masih baru. Bisa ada expense dan sebagainya untuk pengeluaran kantor dan sebagainya. Oh, Jadi ada oke. beberapa yang belum masuk di sini. Tapi itu yang utama yang 6 ini. Oke, ada yang mau tambahin nggak kira-kira Pak? Misalnya produk-produk Cukup apa? sih. Cukup ya? Cukup. Jadi teman-teman lihat ya di sini bahwa visi misi kasih solusi clear di sini sesuai dengan namanya. Kami ingin ya memberikan atau ngasih solusi kepada teman-teman semuanya terkait ya pebisnis online, mau offline, apapun itu bentuknya. Kami pengen banget membantu Anda naik kelas. Itu kuncinya karena kami punya satu beban positif. Kami bilang ke pemerintahan ya, banyak orang-orang yang ya tokoh-tokoh publik yang memang hadir di sini, terutama orang-orang pemerintahan, kementerian dan lain sebagainya, bahwa kita punya janji publik, bahwa kita bilang kasih solusi, Pak, kami ingin membantu Indonesia ini agar lebih ngebut lagi dari sisi UMKM-nya apa segala macamnya. Nah, saran saya ini pastikan teman-teman coba deh pakai produk-produk dari Mekari tadi. Kenapa? Karena ya sama-sama Anda dapat skill set, dikasih solusi karena banyak orang-orang yang hebat yang saya pun belajar sama ya Pak Suhandi dan lain sebagainya kemarin kan, Pak Sudirman Said, Pak Anies, macam-macam lah. Ada anggota DPR juga, ada Andri Rosiade, ada Bang Muslim, macam-macam semuanya. Nah, itu toolset dibekali. Mohon maaf, skill set. Nah, tapi coba deh skill set tersebut diaplikasikannya, dibarenginnya, jalannya bareng sama toolset yang tepat. Nah, menurut saya itu adalah menekan angka yang bisa dibilang ya Anda tadinya mungkin keluh kesah, kenapa sih gue nggak jalan-jalan padahal gue udah belajar di sini. Nah, coba cek, jangan-jangan skill setnya udah kependam jadi jerawat batu sehingga jangan-jangan kendaraan yang Anda pakai masih mobil tahun 1973 gitu loh, yang masih lambat jalannya. Coba dibarengin deh, kan bisa juga kan skillnya kuat, alat yang dipakai juga maksimal. Betul. Jadi optimal semuanya teman-teman. Nah inilah. Nah namun kalau untuk memperkaya dalam hal ini, toolset udah dapat, skill set ditambah lagi. Nah kebetulan teman-teman Mekari juga lagi buat event yang luar biasa nih. Nah ngomongin skill set kayaknya udah banyak banget cocok belajar di sini kali ya. Iya betul. Itu tuh mungkin bisa dikasih tahu Pak Suhandi dalam waktu dekat saat ini gimana caranya teman-teman pebisnis ini bisa berinovasi. Kayaknya harus layak datang ya. Iya. Ke event yang lagi dibikin sama Mekari juga ya. Iya. Untuk memperkaya networking. Itu penting tuh Pak. Iya. Ya kan, gimana? Mungkin bisa dibocorin. Ya, terima kasih udah singgung soal Mekari Conference ini penting juga nih soalnya. Jadi benar itu bagian dari yang tadi skill set dan tool set. Jadi ini skill setnya lebih sedikit sedikit lagi dia lebih ke inspirasi ataupun ideas untuk tim. Nah, jadi kita ngadain event ini. Sebenarnya event ini kita lakukan sejak tahun 2019. Jadi udah beberapa tahun yang lalu. Dan itu harusnya jadi memang annual event kita lah. Ya, terhenti pas COVID aja. Jadi tahun lalu kita lakukan di sekitar bulan Agustus, Juli Agustus 2022. Tahun ini 2023 di 7 September. Untuk event ini kita menggandeng digital hub-nya Sinamas Land. Karena mereka juga lagi ada bikin kayak sort of Silicon Valley lah atau hub untuk apa pendanaan, teknologi dan sebagainya. Bukan, lebih ke ini benar-benar kawasan. Kawasan terintegrasi, kayak terintegrasi dan sebagainya. Jadi dari sana kita bikin event, terus kemudian kita mengundang beberapa expert, beberapa tokoh yang menurut kita itu bisa menginspirasi atau kasih idea ke para pebisnis, termasuk pendengar kasih solusi tentunya. Iya. Coba ada siapa aja beliau nanti yang hadir nih, speakersnya? Iya. Steve Nouri. Ya, yang tengah mungkin yang. Ini saya kenal nih yang tengah nih kebetulan. CEO Mekari nih, Masya Allah. Tapi Anda, ya, saya nggak asing ya. Anda juga ngisi ya Pak ya? Saya juga ngisi sedikit. Tapi beberapa key speakersnya lah ya. Ada Steve Nouri itu memang expert di bidang AI. Betul. Jadi kita undang beliau untuk hadir di Jakarta atau
ya mungkin Tangerang lah kalau di sini ya. Masuknya Tangerang. Ya, Oke. maksudnya Tangerang untuk hadir untuk share tentang apa yang dia lihat di negara yang lebih maju Yeah. tentang AI dan bagaimana ini berhubungan dengan diversity, ethics dan sebagainya. Itu Steve Nauri. Terus kemudian juga kita mengundang expert yang berhubungan dengan teknologi juga dari Microsoft. Waduh. Ya. Iya, Terus iya. kemudian Ini Anda juga bahas itu juga mengenai tentang apa? Keuangan atau mungkin saya mungkin sharingnya? sharing progress dari Mekari. Oh iya. Kasih tahu juga Pak, ternyata ada klien baru saya namanya Kasih Solusi. Oh, Ya, tolong boleh, diangkat boleh. juga di situ Iya. ya. Nanti hadir, Mas. Oh iya, Mas Terry. siap insya Allah. Oke, ada juga di bawah ada Ya, terus ada dari Bu Agustina Samara dari Dana, terus ada rekan-rekan lah dari Sinarmasland, Indosat, ini banyak orang-orang yang saya tahu lagi ternyata. PwC. Oh, banyak yang kenal ya? Banyak. Ini teman saya nih. Ini kan kemarin masuk juga di sini GM-nya Vindes. Oh Kawan. ya. Pernah saya undang ke sini, Edozel juga pernah saya undang ke sini. Banyak nih. Oke, bawa lagi. Ini orang-orang hebat semua nih. Ya. Masya Allah. See all speakers. Foto saya belum ada ya? Segera Oh, setelah hari ini ya. 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 Dan Ya. ini acaranya berlangsung berapa hari atau Cuma sehari. sehari? Cuma sehari, Mm-mm. full day. Kita memang usahakan agar satu hari itu compact karena kan pebisnis waktunya juga terbatas ya. Ya. Jadi ke satu hari itu kita harapin dari pagi sampai sore itu bisa dapat full ideas, inspirasi dari berbagai perspektif yang kita inginkan. Ya, jadi makanya dilihat ada company yang udah gede banget, ada company yang mungkin lebih ke startup. Tujuannya itu kita bisa belajar. Oh, kalau dia udah gede banget, problem dia apa, solusi dia apa sih? Kalau dia Oke. masih sedang-sedang, nah kalau dia mirip sama saya, kira-kira ke sana. Oh, oke. Iya. Dan masih banyak lagi ya pemateri atau speakers yang lainnya teman-teman. Ini orang-orang hebat semua nih, orang-orang Mekari, Bartega. Coba close bawahnya lagi. Kita lihat dari profil. Oh dari Bayu ya. Ada juga dari Bayu. Oke. Atas lagi keren. Oh, Masya Allah. Dan lain sebagainya. Cek aja teman-teman ya. Mekari Conference 2023 bareng sama Digital Hub. Ya, tentunya ini dipersembahkan oleh Sinarmasland juga ya. Iya. Mantap sponsorship ya beliau. Baik, ini gimana cara mau ikutan ini? Ini ada book your ticket. Coba Oh iya, benar. klik aja langsung teman-teman. Ini pastikan ikut nih, menarik nih nanti. Insya Allah juga saya hadir juga di sana. Gitu. Murah amat Pak. Iya, ini pas ada promo ini nih, HUT Jakarta. Nggak rugi. Masa segitu sih? Dapetin yang orang-orang yang tadi? Betul. Jadi mungkin untuk lebih ke teman-teman yang di Serius? Iya, teman-teman yang memang punya interest untuk take action cepat, ya bisa ini. Ya, ini Oh. benar-benar untuk mereka dapat inspirasi Oh, sehingga iyalah. bisa take action lah. Worth it lah, maksudnya kita bikin aja kalau yang namanya kelas offline aja bisa 1 jutaan ke atas Iya, kan, bahkan iya. 2 juta, 5 juta dan seterusnya. Ini 230.000. Iya, bahkan kalau lagi yang ambil yang lagi ada promo itu lebih ekstrim lagi. 49.000. Hanya untuk 3 hari ini. Oh iya? Hanya untuk 3 hari nih? Iya, karena mereka ada promo apa ya? HUT Jakarta. Oh, Dari tim. iya. Dan ini maksudnya harga ini bukan satuan per speakers kan? Ini Oh, harga full. udah dapat all speakers kan? Full day. Iya. Full day lu bisa nonton semuanya tadi kan? Yes. Iya. Bisa ngelihat, dengerin. Dengar yang lebih penting kan berinteraksi Oh iya. sama mereka. Oh Terus kemudian juga yang menurut saya tuh paling penting dari event kayak gini tuh ketemu dengan peers, ketemu dengan teman-teman yang mungkin lagi coba solve problem yang sama, Wah, keren. punya pemikiran yang sama gitu ya. Itu yang mahal itu, networking juga bisa dijalin. Networking, betul. Ya kan, kali-kali bisa bikin apa segala macam. Informasi lebih lanjut mungkin kita satukannya ada di website Mekari ya. Mekariconference.com. Mekariconference.com. Kalau produk-produk Mekari mungkin buka sosial medianya Mekari ada nggak? Atau mungkin gimana cara Ke buat akses? Mekari.com. 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 Iya. Langsung kontak aja di situ. Iya, di sana WhatsApp udah aja? WhatsApp. Betul. Simpel. Tinggal bilang saya dari perusahaan ini, saya pengen ngambil produk yang ini, bla 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 bla. Banyak. Abis ini kita ngobrol di belakang, Pak. Iya, pasti. Saya serius sih, bahas saya akan mengkurasi orang-orang yang bandel di perusahaan ini. Ya. Loh ya bener dong, dengan adanya IT kan bisa terorganisir dengan baik, terkurasi. Iya. Ini kayaknya udah nggak layak, performanya menurun apa segala macamnya. Bisa kita set kan di situ kan? Iya, bisa. Kelihatan kalau dari talenta. Bisa. Yang paling banyak berarti dibeli atau dipakai sama perusahaannya mana? Kalau untuk micro dan small businesses, jadi mikro dan kecil, itu paling banyak itu jurnal. Jurnal ya, oke. Kalau yang kecil, menengah, itu paling banyak itu talenta, kontak, itu paling banyak. Kita juga butuh, kita bisa ngeblas sesuatu udah nggak pakai yang WhatsApp itu lagi lah, gitu nggak ada alasannya. Masa ngerjain ini saya buka nih, masa ini siapa sih Teddy apa siapa segala macam saya sebutin. Masa ngerjain blast doang sampai seminggu, enggak Pak, masih di blast Pak gitu. Tapi dia balikin lagi saya Pak, ya satu-satu sih Pak gitu. Database kita sampai 10 ribuan lebih loh. Oh wow.
Iya. Harusnya dikerja dong, satu-satu dong kiriminnya. Iya. Tunggu dulu dong. Makanya harus pakai teknologi. Ah, Biar lebih gampang. Apa? Teddy udah gak kepake lagi dong ya. Tukang ngeblas. Ya nggak juga itu, Jadi tapi mikirin kontennya, semua strateginya. bahkan dia megang account juga masih kepake Dim. Si Dimas emang nih office politik nih persaingan nih, main pecat-pecat aja Dimas, suruh gitu ya. Tapi ide bagus juga sih tapi kalau dipikir-pikir. Ada yang mau tambahin nggak Pak Suwandi ya? Cukup. Thank you selaku CEO Thank you. Mekari, akhirnya saya mendapat solusi. Kasih solusi pun juga butuh solusi gitu loh. Kami hanya manusia biasa, ternyata kami sendiri juga harus melek yang namanya IT, robot. Sekarang udah eranya cepet deh. Nggak usah yang lama-lama begitu, maksudnya set gitu. Jadi kita juga bisa mikirinnya ya udah kita fokus dengan konten, tapi di belakang-belakang udah tersistem dengan baik gitu loh. Ya. Jadi nggak mikirin kita konten, media, harus mikirin lagi dapurnya. Ini gimana nih udah belum? Capek deh. Makasih Pak Suwandi. Saya happy banget mendapat solusi ini. Ternyata bisa juga ya. Orang industri bisnis IT juga bisa ya. Berarti saya juga bisa dong orang media bisnis IT. Oh bisa. Hati-hati Pak. Jabatan Anda terancam sama Kolaborasi saya. ntar. Jabatan Anda terancam sama saya. Kayak mendingan kolaborasi aja ya. Kolaborasi. Kita tunggu ya. Pak ngomong di belakang Pak. Ya, siap. Ya seru ya. Ya. Kasih solusi mau pakai Mekari nih. Kita Siap. ngomong sekarang ya. Oke. Boleh. Barter kan? Kita kasih solusi.